Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif, bahasa, sikap, kepribadian, serta implikasinya dalam pendidikan. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cucu Setiana yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah PPD atau pendidikan peserta didik. Eh, Langsung saja, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Julian Syahrani, ada Hindayanti, Syarul Firmansyah, dan Irsal Firdaus Ansori. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh saya sendiri. Perkembangan kognitif dan implementasinya dalam pendidikan. Teori kognitif dikemukakan oleh Greenwald tahun 1968 dan Petty, Ostrom, dan Brecht tahun 1981 dalam Baron dan Baim tahun 1991. Memusatkan perhatiannya pada analisis respon kognitif. Teori kognitif meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan pengharapan yang kemudian itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Di dalam teori kognitif ini terdapat suatu interest yang kuat dalam jawaban atau respons atas akibat dari perilaku yang tertutup. Kemudian ada 3 hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif, yaitu yang pertama ada elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan stimulus, yaitu suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Yang kedua, ada struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu seperti atau cognition itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif diantaranya itu memberikan pengertian pada kognitif baru menurut teori kognitif, terus ada menghasilkan emosi, membentuk sikap, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Implementasi teori belajar kognitif. Berikut adalah aplikasi teori atau implementasi kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada pengalaman, telikan atau insight. Yang kedua pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga perilaku bertujuan atau purposive behavior. Yang keempat prinsip ruang hidup atau Leipzig. Yang kelima transfer dalam belajar. Selanjutnya kepada pemateri kedua dipersilakan untuk membaca materinya. 2. Perkembangan bahasa dan implementasinya dalam pendidikan. Menurut Krida Laksana dan Joko Kencoro, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Next. Bahasa dapat digunakan baik dalam lisan ataupun tulisan. Bahasa merupakan alat bagi manusia dalam berkomunikasi. Bahasa dapat dipelajari secara bertahap. Maka dari itu, anak dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang pengucapan bunyi, menulis, dan membaca. Itu semua mendorong anak untuk memperluas bahasa dan kemampuannya juga di tingkat yang lebih tinggi. Next. Teori
Teori-teori perkembangan bahasa anak. Satu, teori behaviorisme, di mana teori ini menerangkan bahwa proses pengolahan bahasa pertama dikenali dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Yang kedua, teori nativisme, di mana teori ini berpendapat bahwa selama proses memperoleh bahasa pertama, kanak-kanak atau manusia sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis tidak di yang secara genetis telah diprogramkan. Yang ketiga, teori kognitivisme, di mana istilah kognitif berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia, yang sedikit banyak melibatkan pikiran atau berpikir. Next. Tahapan perkembangan bahasa pada anak. 1. Tahapan sensor motor, usia 0 sampai 2 tahun. Kegiatan intelektual anak hampir seluruhnya merupakan gejala yang diterima secara langsung melalui indera. Yang kedua, tahap profesional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Anak semakin memahami lambang-lambang bahasa yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda. Yang ketiga, tahap operasional atau operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis dan sistematis untuk mencapai pemecahan masalah atau masalah yang dihadapi dalam tahap ini bersifat konkret. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu usia 11 sampai 15 tahun. Pola pikirnya seperti orang dewasa. Anak telah dapat menerapkan cara berpikir terhadap permasalahan yang konkret maupun abstrak. Pada tahap ini, anak sudah mampu membantu ide-ide dan berpikir masa depan secara realistis. Next. Faktor perkembangan bahasa anak. 1. Tingkat pendidikan orang tua. Berpengaruh terhadap perkembangan bahasa pada anaknya, di mana jika tingkat pendidikan orang tuanya rendah, maka cenderung berpola pikir tradisional dan otoriter, yang nantinya akan menghambat perkembangan bahasa dan bicara anak, ataupun dapat mempengaruhi prestasi si anak. Yang kedua, teori ekonomi orang tua. Faktor ekonomi orang tua. Anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang berada. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar, atau keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya, atau kedua-duanya. Yang ketiga, hubungan keluarga, di mana dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa dengan anak. Yang keempat, kesehatan. Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara ketimbang anak yang tidak sehat. Jika pada usia 2 tahun pertama, anak mengalami sedikit sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam perkembangan berbahasanya. Dan yang kelima, metode pelatihan anak. Pelatihan yang otoriter memberikan dampak yang kurang baik untuk si anak. Berbeda dengan pelatihan yang memberikan keluasan dan demokratis, akan mendorong anak untuk belajar. Next. Implementasi dalam pembelajarannya. Aplikasi perkembangan bahasa anak terhadap segi pendidikan, salah satunya adalah terhadap penyelenggaranya pendidikan. Dengan adanya bahasa, maka akan mempermudah dalam pembelajarannya. Anak dan guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan mudah karena adanya bahasa. Selain itu, dengan adanya bahasa, anak akan semakin berkembang dan mampu mengekspresikan pikiran, sehingga terjalinnya interaksi sosial. Jadi bahasa dapat dikaitkan
eh, dikata, jadi bahasa dapat dikatakan sebagai salah satu indikator kesuksesan seorang anak. Selanjutnya ada materi ketiga. Kepada pemateri ketiga dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Baik, perkembangan sikap dan implementasinya dalam pendidikan. Next. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, adat istiadat, dan estetika. Menurut Samani dan Haryanto tahun 2013 ayat 41 sampai ayat 42. Kemudian karakter tersusun dari 3 bagian yang saling berhubungan, yakni yang pertama moral knowing atau pengetahuan moral. Yang kedua moral feeling atau perasaan moral. Dan yang ketiga moral behavior atau perilaku moral. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter dan akhlak mulia pembelajar secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Menurut Jubaidi, pada tahun 2011 ayat 138 menyatakan bahwa prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter adalah yang pertama berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang tiada henti, dimulai dari awal peserta didik sampai selesai dari suatu satuan pendidikan, bahkan sampai terjun ke masyarakat. Yang kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah, serta muatan lokal. Yang ketiga, nilai tidak sekedar diajarkan, tetapi dikembangkan dan dilaksanakan. Aktivitas belajar dilakukan untuk mengembangkan seluruh kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, karakter dibentuk oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Menurut Ausop pada tahun 2014 ayat 3, faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik diantaranya yang pertama, corak nilai yang ditanamkan, keteladanan yang sang idola, pembiasaan, ganjaran dan hukuman, dan kebutuhan. Selanjutnya, strategi implementasi pendidikan karakter dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan. Amri, Jauhari, dan Elisa pada tahun 2011 ayat 89 sampai 94 memberikan penjelasan tentang pendekatan implementasi pendidikan karakter, yaitu pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pembelajaran berbuat. Oke, selanjutnya materi keempat. Kepada pemateri keempat dipersilakan. Empat, perkembangan kepribadian dan implementasinya dalam pendidikan. Strategi implementasi pendidikan karakter dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan. Amri, Jauhari, dan pendekatan implementasinya pendidikan karakter yaitu 1. Pendekatan penanaman nilai. 2. Pendekatan perkembangan kognitif. 3. Pendekatan klarifikasi nilai.
4. Pendekatan pembelajaran berbuat. Kepribadian merupakan satu ciri khas dari individu dalam berperilaku yang membimbing individu dalam menyesuaikan keseluruhan dari pikiran dengan lingkungan sekitar dengan mencangkup secara keseluruhan dari pikiran, perasaan, dan perilaku dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Kepribadian sangat mempengaruhi jiwa seseorang untuk bertindak laku atau bertindak karena kepribadian itu dapat dinilai baik dan buruk. Sesuatu yang tumbuh dari kecil menjadi besar adalah perubahan kuantitatif yang bisa diukur. Tinggi badan dan berat badan bertambah secara kuantitatif. Sesuatu yang berkembang dari yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih majemuk menunjukkan adanya perubahan kuantitatif. Perkembangan kepribadian dapat dinilai dari dua hal, yakni A. Dari perbuatan-perbuatannya, dari urutan-urutan yang diperlihatkan sampai seseorang menunjukkan sesuatu perbuatan. Jadi ada sebab akibatnya dan juga proses yang terjadi dengan dasar pengalaman. B. Dari cara berinteraksi sosial dalam teorinya mengenai perkembangan kepribadian, Sears banyak menaruh perhatian terhadap pengaruh hubungan antar orang tua dan anak. Pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua kepada anak penting sekali dan pola pengasuhan ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kepribadian dan kemampuan para orang tua sendiri. Kepribadian sangat berkaitan erat dengan pola penerimaan lingkungan sosial terhadap seseorang. Orang yang sudah sesuai dengan pola masyarakat di lingkungannya di sekolah akan bisa diterima dengan baik. Namun jika kepribadian seseorang tidak sesuai kontra dengan lingkungannya, maka akan terjadi penolakan dari masyarakat. Mungkin sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Bila saya selaku moderator, bila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di WA Group